Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilatuna adrakna ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan bahwa tentang fi fadaili suratil Ikhlas, tentang fadilah-fadilah atau khasiat-khasiat atau keutamaan-keutamaan membaca surat Ikhlas. Pada bagian pertama telah dijelaskan bahwa surat Ikhlas itu satu ya, jika dibaca satu kali seperti membaca sepertiga Al-Quran ya. Yang kedua, diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, dan kepada kitab-kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Dan diberi pahala juga seperti pahalanya orang yang 100 mati syahid. Ini yang kedua. Yang ketiga, membaca surat Ikhlas itu ditutupi atau haramallahu, ditutupi atau diharamkan, Allah mengharamkan atas jasadnya dari api neraka. Jadi yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang keempat, jika dibaca 2 kali seperti membaca 2/3 Al-Quran. Yang keempat, ini secara pokoknya saja karena sudah dijelaskan dengan dasar-dasarnya pada bagian yang pertama. Yang kelima nih sekarang ya, yang kelima 1, 2, 3, 4 ya, yang kelima. Yang kelima dibaca 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Yang keenam dibaca 11 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah ya, yang megah di surga. 6. Kemudian yang ketujuh, nanti itu dipersilahkan, disuruh kita itu mengawini bidadari sekehendak kita. Ini yang ketujuh. Ini jika dibaca 11 kali. Yang kedelapan khasiatnya dibaca 11 kali. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 11 kali sesudah sholat subuh ya, maka tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa pada hari itu, sekalipun setan itu betul-betul berijtihad, betul-betul atau sungguh-sungguh dalam menggodanya, tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa. Yang kedelapan, jika dibaca 12 kali ya. Jika dibaca 12 kali, maka orang itu akan disamakan seakan-akan dia telah membaca Al-Quran 4 kali khataman. Hadisnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kesembilan, jika dibaca 12 kali, maka pembacanya itu tergolong orang yang paling mulia di muka bumi pada hari itu, dengan syarat bertakwa, bukan hanya membaca saja. Karena antara bacaan dan perbuatan itu ini harus seirama, bukan hanya membacanya, bukan hanya mengandalkan fadilahnya, tapi juga mengamalkan isi-isinya. Yang ke-9
yang ke-9, yang ke-10 sekarang. Yang ke-10 dibaca 20 kali ya, yang 20 kali. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 20 kali, maka akan dibangunkan di surga istana ya, istana yang megah di surga. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, jika dibaca sampai 50 kali, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang dikerjakan selama khamsina sanah, 50 tahun. Ya. Yang ke-12, jika dibaca Qul huwallahu ahad, jika dibaca setiap hari 50 kali, maka akan dipanggil nanti di hari kiamat, dipanggil dari kuburnya ya di hari kiamat dengan ucapan kum, bangunlah kamu ya madihallah, wahai orang yang selalu memuji Allah. Maka akan dimasukkan, disuruh kita masuk ke dalam surga. Ini yang ke-12 jika dibaca 50 kali. Sekarang kalau dibaca 100 kali, ini yang ke-13, khasiat yang ke-13. Jika dibaca 100 kali, maka akan diampuni oleh Allah bagi orang yang membaca itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama 50 tahun, selama menjauhi akan 4 perkara. Ini yang ke-13 ini, dosa-dosa yang dilakukan selama 50 tahun akan diampuni dengan syarat tidak melakukan 1, mengalirkan darah, maksudnya membunuh orang, tidak mencuri, wal amwal, tidak mencuri dan tidak berzina. Yang keempat, tidak minum minuman yang memabukkan. Nah, yang ke-14 di sini masih belum dijelaskan dengan dalil-dalilnya ya, karena ini bagian kedua. Yang ke-14 adalah man qara'ah Qul huwallahu ahad mi'atai marrah kulla yaumin kataballahu lahu alfan. Ya. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 200 kali setiap hari, maka dia akan kataballahu lahu alfan wa khamsami'atin hasanatin, akan ditulis 1500 kebaikan. Wa maha anhu dzunuba khamsina sanah, dan akan dihapus oleh Allah akan dosa-dosa yang dilakukan selama 50 tahun. Illa ayyakuna alaihi dinun, kecuali dainun, ya bukan dinun, ini salah lagi ini. Kecuali dia masih punya hutang. Jadi kalau punya hutang ini harus terbayar. Karena mati syahid pun kalau masih punya hutang, Nabi Muhammad enggak menyalatkan ya. Enggak menyalatkan jenazahnya. Ini kalau dibaca 200 kali surat Ikhlas. Wa man arada ayyana ma'alaihi, barang siapa yang ingin dia tidur wa ala firashihi, ya bukan alaihi, ala firashihi, atas tempat tidurnya, fanamah ala yaminihi, kemudian dia tidur dengan miring kanan, summa qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah, 100 kali. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu ar-rabbu ya 'abdi udkhul an yaminika al-jannah. Jadi jika dibaca 100 kali sebelum
kita tidur, waktu kita merebahkan badan kita ke tempat tidur, sebelum itu kita membaca surat Ikhlas 100 kali, maka nanti akan dipanggil oleh Allah, ya abdi, wahai hambaku, masuklah kamu dari sisi kanan kamu al-jannata, pada surga. Inilah khasiat yang ke-14. Sekarang khasiat yang ke-15, ya, yang ke-15. Man qara'a fi yaumin qul huwallahu ahad mi'atai marrah kataballahu lahu alfan wa khamsina mi'ah. Oh, ini lebih dahsyat lagi ini. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ila akhirih 200 kali, maka Allah akan menulis baginya alfan wa khamsina mi'ah, 1500 kebaikan, illa ayyakuna alaihi dainun, kecuali dia punya hutang. Ini sama dengan yang tadi. Jadi membaca saja di setiap hari sebanyak 200 kali, ini akan ditulis oleh Allah dengan 1500 kebaikan, kecuali dia masih punya hutang. Kemudian yang ke-16 ini dibaca 1000 kali. Nah, yang ke-16 ini dibaca 1000 kali. Dasarnya di sini. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marrah faqad ishtara biha nafsuhu minallahi ta'ala. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ila akhirih dibaca 1000 kali, faqad ishtara, maka dia telah menjual biha, dengan bacaan itu, nafsahu, akan dirinya, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti diri kita itu sudah dijual kepada Allah. Allah membelinya dengan surga. Nah, begitu. Kita menjual diri kita dengan membaca surat Ikhlas, dan Allah membeli kita dengan bayaran surga, ya, bukan dengan uang. Ini dijelaskan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 159, 157 sampai 159. Ini yang ke-15 ini, ya. Yang ke-15. Selanjutnya, oh ya sudah, mungkin sampai di sini bagian kedua. Nanti akan saya catat lagi dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang khasiatnya surat Ikhlas pada part ketiga. Dan yang perlu diketahui adalah dalam surat Ikhlas itu ada namanya As-Samad. As-Samad itu adalah Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Dan kalau ditelusuri lewat penafsiran ulama, ternyata banyak. Mungkin nanti ada bab khusus tentang tafsir surat Ikhlas. Nah, yang penting bagi kita, makanya saya tadi bilang, bukan hanya mengejar jumlah. Anggap jumlah itu bukan target 100%, tapi apa target kita dalam membaca surat Ikhlas itu adalah melatih jiwa kita, melatih hati kita, mengosongkan hati kita dari mengharap kepada sesuatu selain Allah. Ya, seperti itu. Karena ya tadi ada Allahus Samad, itu Allah tempat bergantung. Jadi dalam segi tauhid kita, dari segi keyakinan kita, sudah melunturkan keyakinan terhadap sesuatu selain Allah, seperti itu. Walaupun mereka dapat membantu, manusia dapat membantu, para wali, para nabi dapat membantu, itu semua dengan izin Allah, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Ya, karena maknanya al-ikhlas itu sendiri adalah kita itu mengikhlaskan agama
hanya untuk Allah. Seperti itu. Mukhlishina lahuddin. Ya, mukhlishina lahuddin. Jadi kita beragama yang benar, kita bukan hanya beribadah di pinggir-pinggirnya saja, tapi lebih masuk ke dalam. Bukan hanya pembicaraannya, bukan pendengarannya, bukan penglihatannya, bukan hanya pikirannya, tapi seluruhnya. Seluruh tubuh kita ini memang diperuntukkan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Inilah 16 khasiat surat Al-Ikhlas. Hadanallahu iyyakum ajmain ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.